Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi ke video saya. Nah, di sini kita akan masuk ke bab ketiga, yaitu networking pada VirtualBox dengan Debian dan Ubuntu Server Administration. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan network? Network atau jaringan adalah kumpulan perangkat yang terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Di bab 3 ini kita akan mempelajari materi-materi yaitu 1. Reset MAC address. MAC address atau bisa disebut Media Access Control Address adalah alamat unit yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer. Kedua yaitu Network Mode NAT. Ketiga yaitu NAT vs NAT Network. 4. Praktek NAT Network. 5. Break Network. 6. Host Only Network. 7. Disable Windows Firewall. 8. Internal Network Part 1. Dan yang ke-9 yaitu Internal Network Part 2. 1. Yaitu Reset MAC Address. Contohnya, kita bisa saja menghubungkan VM pada laptop kita ataupun pada VM lainnya. Kemarin kita telah membuat 3 virtual machine, yaitu Ubuntu Server 1 dan 2 lainnya adalah duplikat dari Ubuntu Server 1, yaitu Ubuntu Server Clone dan Import. Hasil clone dan import memiliki MAC address yang sama seperti Ubuntu Server 1, dan dimana jika kita ingin melakukan networking, kita tidak boleh memiliki MAC address atau alamat IP yang sama. Sebelumnya, kita harus melakukan dulu reset MAC address terlebih dahulu dari kedua VM. Caranya, kalian klik jaringan, lalu di sini terdapat alamat MAC address yang sudah dipastikan sama dengan Ubuntu Server 1 dan lainnya. Untuk menggantinya, kita bisa klik yang warna biru ini, dan otomatis ini bisa menggantinya secara random. Lalu kita klik OK. Ini juga diganti seperti tadi ya teman-teman. Kita klik jaringan, lalu klik yang biru ini, kita klik OK. Oke. VM kita sudah memiliki MAC address yang berbeda dan kita dapat melakukan networking. Yang kedua yaitu Network Mode NAT. Oke, di sini terdapat simulasi NAT pada VM. NAT adalah kepanjangan dari Networking Address Translate, yang mana digunakan untuk menerjemahkan IP public ke IP private ataupun sebaliknya. Dengan menggunakan metode NAT IP private dari VM atau server yang kita miliki, itu akan diterjemahkan ke IP public dan internet yang terhubung oleh laptop. Jadi ibaratnya tuh gini, NAT pada VM digunakan untuk menghubungkan VM ke internet. Oke, caranya tuh di sini bisa memilih salah satu VM-nya. Saya pilih yang clone Ubuntu Server 1, lalu kita klik jaringan. Nah, di sini tercantol pada di sini kita pilih yang net ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik mulai. Nah, di sini kita login.
Lalu kita masukkan password. Lalu di sini kita ketik ping.google.com. Jika tidak terakses internet, maka akan muncul timeout. Lalu ketika terakses internet, maka seharusnya menampilkan output. Kita ketik Ctrl C untuk menghentikannya ya. Nah, untuk mengetahui mana yang akan diterjemahkan, di sini saya ketik IP address, dan pada bagian output bisa dilihat terdapat dua interface, yaitu interface LO dan ENPOS 3, yaitu ENP0S3, di mana IP pada interface ENOS 3 ini terjemahkan ke IP pabrik pada interface dan terhubung oleh laptop. Oke, kita di sini bisa langsung saja ping IP dari ENPOS. Caranya kita ketik command prompt, lalu kita ketik ping, lalu masukkan IP address-nya ya. Nah, di sini dipastikan tidak bisa karena dapat kita lihat di control panel. Kita ketik control panel, lalu kita klik network and internet, lalu network and sharing counter, lalu CAN adapter setting. Di sini terdapat interface VirtualBox. Maksudnya kalau misalkan IP-nya sama seperti pada ENPOS 3. Kita klik, lalu kita klik details. Lalu di sini IP-nya yaitu 192.168.56.1. Kita klik saja close. 3. NAT vs NAT network. Nah, jadi pada VirtualBox itu terdapat dua opsi untuk virtual machine, yaitu terdapat NAT dan NAT network. Jadi bedanya adalah jika kita menggunakan NAT kedua virtual machine, kita akan langsung terhubung ke hidden interface pada laptop atau host OS kita. Karena itu akibatnya dua VM atau sesama VM akan mendapatkan IP yang sama. Nih contohnya, pada host OS 1 itu 10.0.2.15. Host OS 2 juga sama, yaitu 10.0.2.15. Karena setiap virtual machine terhubung pada interface yang sama sehingga mereka akan mendapatkan IP yang tidak berbeda atau sama persis, sehingga ini membuat mereka tidak bisa saling berkomunikasi. Sedangkan jika kita menggunakan NAT network, dia tidak langsung terhubung ke hidden interface pada host OS, tetapi dia akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Di sini, switch-nya adalah virtual, jadi kita tidak bisa melihat secara fisik gimana jika kita menggunakan NAT network, maka sesama VM akan mendapatkan IP yang berbeda. Ini misalnya, host OS 1 itu IP-nya 10.0.2.7. Nah, untuk host OS 2 itu 10.0.2.15. 4. Praktek NAT network. Oke, kita langsung saja di sini kita klik
clone Ubuntu server, lalu kita klik jaringan. Nah, yang tercantol pada kita ganti ke jaringan NAT, lalu kita klik OK, dan kita lakukan juga ke clone Ubuntu server 1. Kita klik OK. Setelah itu kita akan melihat terlebih dahulu apakah keduanya memiliki IP address yang sama. Saya akan login ke clone Ubuntu server dulu, kita klik mulai. Di sini kita login. Kita masukkan password. Kemudian saya akan memasukkan perintah sudo dhclean -r and post. O-nya kita pakai 0 ya teman-teman. Post 3. Lalu kita klik enter. Lalu kita masukkan password 1 2 3 4. Lalu kita klik enter. Lalu kita ketik IP address. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa IP address-nya sudah hilang. Lalu kita akan mengrequest kembali IP address-nya dengan perintah sudo dhclean and post 3. Kita ketik IP address. Nah, apakah kita akan mendapatkan IP address-nya? Oke, jadi di sini kita sudah mendapatkan IP address-nya yaitu 10.0.2.7. Selanjutnya, saya akan login pada clone Ubuntu server yang kedua. Kita klik mulai. Di sini kita login, masukkan password. Kita masukkan seperti tadi ya teman-teman. Kita klik sudo dhclean -r and post 3. Kita masukkan password. Kita ketik IP address. Lalu kita ketik sudo dhclean and post 3. Lalu kita ketik IP address. Nah, di sini IP address-nya yaitu 10.0.2.15. 5. Plate network.
Kalian bisa lihat pada gambar di sini, kalau NAT network itu dia masih menumpang ke hidden interface. Ke hidden interface-nya host OS sehingga dia itu dapat IP-nya itu random entah dari mana. Nah, sedangkan paired network itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung dengan host OS. Jadi seolah-olah virtual machine-nya langsung terhubung ke internet dan terhubung juga dengan host OS. Contohnya seperti ini ya. Oke, kita langsung saja kita ketik jaringan. Lalu di sini kita ganti dengan adapter third page. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik mulai. Sini saya menggunakan VirtualBox versi 7 ya teman-teman. Kita login. Kita masukkan password. Di sini kita akan mencari IP address-nya. Jadi di sini kita ketik IP address. Enter. Nah, di sini sudah muncul yaitu 192.168.43.39. Lalu kita coba ketik control panel. Lalu di sini kita klik network and internet. Lalu network and sharing center. Lalu change adapter setting. Lalu kita pilih yang ini. Kita klik details. Nah, di sini IP-nya terdapat yaitu 192.168.43. Otomatis, RAID adapternya akan menghubungkan virtual machine kita dengan interface Wi-Fi-nya. Jadi, otomatis IP address-nya akan sama dengan internet yang ada di laptop saya. 6. Host only network. Kalian bisa lihat di sini, jika host only network, dia akan terhubung dengan host only interface atau laptop kita yang dimana membuat host OS atau host OS bisa saling berkomunikasi atau ping karena keduanya akan mendapatkan IP yang berbeda. Untuk contoh host OS-nya di sini yaitu 192.168.69.1. Untuk host OS-nya yaitu 192.168.69.5. Kalian bisa memilih yang akan digunakan. Di sini saya akan menggunakan clone Ubuntu server. Lalu kita klik pengaturan. Lalu kita klik jaringan. Nah, di sini kita ganti dengan adaptor hanya host. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik mulai. Di sini kita login. Kita masukkan password. Enter. Di sini kita akan ketik perintah
sudo dhclient -r npost 3. Klik, lalu kita masukkan password. Lalu di sini kita klik IP address. Nah, di sini saya akan mengrequest IP address dengan ketik perintah sudo dhclient npost 3. Lalu kita ketik IP address. Oke, di sini sudah terdapat IP address-nya, yaitu 192.168.56. Selanjutnya saya akan mengecek apakah IP address-nya sama dengan IP pada interface. Di sini kita bisa klik control panel. Lalu kita network and internet. Lalu kita klik network and sharing, enter. Lalu change adapter setting. VirtualBox host only ya. Kita klik details. Nah, di sini terdapat IP address yaitu 192.168.56.1. Dengan ini bisa membuat keduanya bisa saling berkomunikasi. Lalu kita akan coba ping dengan VM. Oke, karena di sini saya akan mencoba bersihkan dulu dengan perintah clear. Lalu kita klik enter. Kita ketik ping. Lalu kita masukkan IP address yang ada di control panel tadi ya teman-teman, yaitu 192.168.56.1. Enter. Nah, saya akan coba ping di command prompt. Kita ketik command prompt, lalu kita ketik ping, lalu masukkan IP address itu 192.168.56.6.1. Nah, ini berhasil. Kenapa jika ping dari laptop ke VM berhasil, tetapi jika VM ke laptop tidak berhasil? Itu dikarenakan dapatnya Defender firewall pada laptop kita, dan ini membuat laptop kita terlindungi sehingga tidak bisa ping dari luar, tetapi kita tetap bisa ping dari laptop kita keluar. Oke, ini sudah berhasil. 7. Disable Windows Firewall. Di materi ini kita akan belajar cara mematikan Windows Firewall di laptop kita. Kalian bisa saja cari Windows Defender Firewall. Selanjutnya turn Windows Defender Firewall on or off. Lalu di sini kita turn off kan semua ya. Lalu kita klik OK. Selanjutnya saya akan ping IP address. Lalu di sini kita ketik ping, lalu masukkan IP address-nya ya.
Untuk memberhentikannya kita ketik Ctrl C. Nah, setelah itu kalian bisa run on off kan Windows Firewall. Sini kita turn on kan semua ya teman-teman. Kita klik OK. Di sini kita hidupkan Windows Firewall-nya lagi karena dapat membahayakan jika dimatikan. 8. Internal Network Part 1. Kalian bisa lihat simulasi internal network di mana virtual machine-nya jika menggunakan internal network dia tidak akan berurusan dengan hot OS. Jadi internal network digunakan untuk menghubungkan sesama VM, maka jika semua VM menggunakan internal network akan bisa saling berkomunikasi melalui virtual switch. Jadi kita tidak bisa melihat switch di sini merupakan internal network sehingga bisa menggabungkan sesama VM. Oke, di sini kita akan coba. Di sini saya akan menggunakan clone Ubuntu server. Lalu kita klik pengaturan. Lalu kita klik jaringan. Lalu di sini kita pilih jaringan internal. Lalu dan namanya kita ubah menjadi internal 1. Lalu kita klik OK. Lakukan hal yang sama pada virtual yang kedua. Kita klik OK. Kita klik mulai. Pada proses booting atau proses running, ketika kita menggunakan internal adapter, pada defaultnya dia akan diam seperti ini. Oke, jadi kita bisa tunggu sampai outputnya keluar. Jadi output sudah keluar seperti ini. Job System Network Web Online Service Start Running. Pada proses ini, VM kita sedang merequest IP address pada DHCP servernya, tetapi tidak ada yang mengasih IP-nya, jadi hanya bisa menggunakan static IP address. Kita matikan dulu virtual machine-nya. Lalu kita ganti ke mode lain. Kita pilih clone Ubuntu server 1. Lalu kita ke pengaturan, lalu kita ke jaringan. Lalu di sini kita pilih adapter terbaik read. Lalu kita klik OK. Lalu di sini kita klik mulai. Di sini kita login. Lalu kita masukkan password. Di sini kita ketik sudo nano /etc/netpan lalu kita ketik tab, lalu di sini kita ketik 00, lalu kita klik enter, lalu masukkan password kita.
Nah, di sini DHCP-nya kita ganti no ya teman-teman. Lalu kita enter. Kita ketik addresses. Lalu di sini kita masukkan IP address-nya, yaitu 1.1.1.1/24. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita enter. Kita ketik IP address, lalu kita klik enter. Nah, ini sudah ada ya teman-teman IP address-nya, yaitu 192.168.1.2/24. Internal network part 2. Nah, di sini kita akan mencoba membuat agar Ubuntu server bisa berkomunikasi dengan Ubuntu server clone, yang mana kita sebelumnya masih menggunakan network bit adapter ya teman-teman. Nah, di sini kita akan ganti ke jaringan internal. Kita klik pengaturan. Kita klik jaringan, lalu di sini kita klik jaringan internal, lalu di sini kita ganti namanya internal 1. Kita klik OK. Lalu pada clone Ubuntu server juga kita seperti tadi ya teman-teman. Klik OK. Nah, di sini Ubuntu server kita klik mulai. Nah, di sini kita masukkan login dulu ya teman-teman, lalu kita masukkan password, lalu di sini kita ketik saja IP address, lalu kita enter. Lalu di sini kita login, memasukkan password. Lalu di sini kita ketik IP address. Di sini kita akan mencoba ping IP yang ada di clone Ubuntu server 1 tadi ya teman-teman. Kita ketik ping, memasukkan IP address. Di sini kita ketik perintah sudo netplan apply. Kita enter. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lalu kita bisa kembali. Di sini kita bisa matikan dulu. Nah, di sini kita klik Ubuntu server, lalu kita klik pengaturan, lalu kita klik jaringan, lalu di sini kita pindah ke jaringan internal, lalu kita klik OK. Lalu di sini juga kita sama ya teman-teman, kita klik jaringan, lalu di sini kita ganti ke jaringan internal, lalu kita klik OK. Lalu di sini Ubuntu server kita klik mulai.
Lalu di sini kita login, masukkan password, lalu di sini kita ketik perintah IP address. Di sini kita coba ping, lalu kita masukkan IP address yang tadi ya teman-teman, itu Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Lalu di sini kita power off kan, itu kita matikan mesin, lalu kita ketik